Kalau kursi ini? Plastik! Kalau ini? Plastik! Plastik! Di mana-mana plastik. Semua yang kita pakai dari plastik. Plastik! Mau tanya apa lagi? Kalau itu? Plastik! Semuanya plastik! Emang kenapa kalau plastik? Harusnya kita mengurangi pakai barang plastik. Apalagi yang sekali pakai, kayak gelas, botol, kantong plastik, dan sedotan. Emang apa salah plastik? Sekali pakai buang, sekali pakai buang. Lama-lama sampah plastik menggunung. Sampah plastik tidak baik. Sampah plastik tidak baik. Monang lagi asyiknya mengunyah makanan di depan gerbang sekolah. Setelah selesai makan dan minum, kok malah sisa kemasan langsung dibuang ke selokan? Aduh Monang, kamu paham tidak? Semua sisa kemasan plastik itu akan berakhir kemana? Perjalanan sampah plastik. Jangan! Jangan! Kalau buangnya nggak benar, sampah plastik akan berakhir di laut seperti ini. Plastik nggak bisa hancur, bakal mengapung selamanya. Selamanya? Iya, selamanya. Plastik cuma bisa terpecah jadi bagian yang lebih kecil, tapi nggak pernah larut. Plastik, di mana-mana plastik. Bukan cuma laut, pantai juga kotor. Jangan! Nyam, nyam, pakai plastik emang nyaman. Tik, 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 sampah plastik tidak cantik. Ya, Bu, ini tabungan Intan. Dan ini semua buat Ibu ya. Intan gak mau Ibu kerja dulu. Intan takut Ibu sakit. ya nak. Ibu berangkat kerja ya. Jang,
Anak saya kan sebentar lagi mau masuk SMA, tapi takut nih kalau harus ke sekolah untuk penerimaan peserta didik baru. Saat lagi pandemi COVID-19. Iya, Kemendikbud sudah meminta Dinas Pendidikan untuk memfasilitasi PPDB sesuai protokol kesehatan yang ditetapkan pemerintah. Udah bisa online, jadi nggak capek. Ingat, jaga kesehatan yang utama. Oh iya, jalur ini juga informasinya sudah jelas. Zonasi minimal 50%, afirmasi untuk siswa dari keluarga tidak mampu minimal 15%, perpindahan tugas orang tua atau wali maksimal 5%, jalur prestasi sisa kuota dari ketiga jalur. Prestasinya nggak cuma dari nilai rapot, bisa juga lomba-lomba seni atau olahraga. Betul banget. Dengan sistem PPDB ini, memperluas akses dan dapat mempercepat pemerataan mutu pendidikan di Indonesia. Oke, aku sama suami mau daftar dulu ya. Bye! Hai. Sudah tahu dong soal virus corona yang saat ini lagi heboh sejagat. Virus corona atau yang dikenal juga dengan novel coronavirus adalah virus baru penyebab penyakit saluran pernafasan. Virus ini masih satu keluarga dengan virus penyebab SARS dan juga MERS yang sangat disayangkan sampai saat ini belum tersedia vaksinnya. Jadi kita perlu waspadai gejala klinisnya. Gejala klinis virus corona diantaranya adalah demam, batuk, gangguan pernafasan, sakit tenggorokan, letih dan juga lesu. Mudah, lakukan 3 langkah cegah. 1. Tutup mulut saat bersin atau batuk, kalau perlu menggunakan masker ya. 2. Cuci tangan hingga bersih menggunakan sabun atau menggunakan cairan antiseptik. 3. Jaga kesehatan dengan perbanyak mengkonsumsi buah dan sayur, serta hindari mengkonsumsi daging setengah matang dan rutin berolahraga. Benar, yuk lakukan 3 langkah cegah agar kita terhindar dari resiko terkena virus corona. Tutup, cuci, jaga. Monang lagi olahraga pagi. Tiba-tiba melihat Lola sedang berjualan es, langsung menghampiri karena kehausan. Sudah pesan 1, tapi Lola hanya menunjuk-nunjuk saja tanpa mempersiapkan minuman. Lola kenapa ya? Monang haus nih. Jangan pakai plastik sekali pakai. Aku mau beli. Dibungkus, 1 aja. Gak pedas, kuah, bakso, daun bawang yang banyak. Oke. Tunggu! Atlas mau beli juga. Plastik bakal jadi sampah yang nggak bisa didaur ulang. Jangan pakai plastik, bawa omprenganmu sendiri. Lola, aku mau beli 1. Tunggu! Plastik bakal jadi sampah yang nggak bisa didaur ulang. Lola, aku nggak pakai plastik. Aku bawa botol air sendiri. Abang baso ketok-ketok, abang baso ketok-ketok. Penjual es manggil-manggil. Preng, preng, preng. Jangan lupa bawa botol dan ompreng. Dengan adanya sistem PPDB ini, jalur zonasi minimal menerima 50%, jalur afirmasi minimal menerima 15%,
jalur perpindahan tugas orang tua atau wali maksimal 5%. Sisa kuota dari 3 jalur tersebut adalah jalur prestasi. Dengan sistem PPDB ini diharapkan dapat meningkatkan layanan akses pendidikan dan pemerataan kualitas pendidikan. Semangat ya belajarnya! Perilaku hidup bersih dan sehat merupakan cara paling efektif untuk mencegah penularan virus corona. 1. Mari mencuci tangan menggunakan sabun selama 60 detik dengan air mengalir. 2. Tingkatkan daya tahan tubuh dengan istirahat cukup dan rajin berolahraga. 3. Konsumsi makanan bergizi seimbang yang dimasak sempurna dan minum air putih 8 gelas per hari. 4. Gunakanlah masker atau tutup mulut dengan lengan jika batuk atau bersin. 5. Jika ada gejala seperti demam dan sesak napas, segera kunjungi pelayanan kesehatan terdekat. Jadi, tetap tenang dan selalu waspada. Mari kita maksimalkan upaya pencegahan virus corona dengan menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat. Tak terasa tahun demi tahun telah berlalu. Beban yang berat kini sudah berkurang dan sangat aku syukuri. Bu, Randy besok harus beli buku dan alat tulis yang baru. Iya, tapi sekarang pakai tas yang ini dulu. Bu, sekarang Randy udah bisa beli buku dan tas, Bu. Dengan ini. Tidak ada hal yang paling membanggakan selain melihat anak memiliki semangat tinggi untuk terus bersekolah. Selesai minum, Ako hendak membuang sampah di tong sampah dekat Ako duduk. Ketika mendekat, ternyata tongnya ada 3 tong. Ako bingung, mau dibuang di mana ya? Udah pilih-pilih, pas mau buang tiba-tiba Atlas dan teman-teman muncul dari dalam tong. Loh, kok mereka tiba-tiba muncul? Muncul dari mana? Ikuti terus kelanjutan ceritanya ya. Pemilahan sampah botol plastik. Cap cip cup kembang kuncup, pilih mana yang mau dicup. Tunggu dulu. Beda warna, beda jenis sampah. Jangan salah buang sampah. Emang apa bedanya? Jangan bingung. Biar Atlas jelaskan. Tempat sampah hijau. Hijau buat sampah organik seperti sampah sisa makanan. Tempat sampah kuning. Kuning buat botol plastik, gelas plastik, sedotan plastik, dan sampah-sampah plastik lain. Tempat sampah merah. Merah buat sampah B3 atau bahan berbahaya beracun. Kayak misalnya baterai bekas, hairspray, deterjen, pembersih lantai, dan masih banyak lagi. Jadi, aku sudah tahu mau buang botol plastik ke tempat sampah yang mana. Sampah plastik, buangnya ya di tempat sampah kuning. La 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 la, jalan-jalan di taman. Tra-la-la, Lang-linglung, buang sampah jangan bingung. Selain handphone di tangan, ada satu benda yang susah lepas dari hidup kita. Tiap hari dipakai buat bungkus gorengan, sedotan minuman, atau jadi bagian benda-benda lainnya di sekitar kita. Dialah plastik. Benda ringan yang karena kuat dan praktisnya bikin disukain sama banyak orang. Tapi, masalah terus muncul, karena gara-gara ulah kita juga, sampah plastik kini jadi ada di tanah, di sungai, dan sampai bikin benua sendiri di samudra di sana. Sekarang kita mungkin makin ngeri, mikirin seberapa banyak sih sebenarnya sampah plastik di dunia, dan sebahaya apakah mereka?
Karena susah ngitung jumlah pastinya, bayangin aja gini. Tiap tahunnya ada ratusan juta ton plastik yang diproduksi dan 8 juta ton sampahnya dibuang ke lautan. Itu sama aja kayak buang 20 pesawat Boeing 737 setiap jamnya. Dan bayangin juga kalau butuh ratusan bahkan sampai selamanya buat plastik untuk bisa terurai sempurna. Artinya kalau dia terus begini, bakal ada 12 triliun ton sampah plastik atau setara berat 24.000 gedung Burj Khalifa, bangunan paling tinggi di dunia di tahun 2050 nanti. Jumlah itu bikin plastik yang berenang di air lebih banyak dibanding penghuni asli lautan. Sungguh mengerikan. Tentu dengar itu bikin kita ngeri setengah mati karena kiamat gara-gara dunia yang ketimbun plastik nggak terdengar keren sama sekali. Makanya ini mesti berhenti sekarang. Karena sampah-sampah itu bikin hewan-hewan di alam liar jadi menderita karena kita. Bahkan gak cuma itu aja, kita pun juga terkena bahaya yang kita buat sendiri karena nyatanya sampah plastik yang mengecil atau nama kerennya mikroplastik bisa dimakan oleh ikan yang nantinya masuk lagi ke perut kita sendiri yang nantinya juga berpotensi nimbulin penyakit. Oke, sampah plastik emang jadi masalah besar dunia. Tapi ngomongin itu, kita juga terlibat karena faktanya Indonesia jadi penyumbang sampah plastik terbesar kedua di dunia. Tapi kalau masih mikir solusinya adalah buang sampah pada tempatnya, itu udah nggak efektif lagi. Sekarang kita harus mulai ngurangin pakai plastik atau milih pakai plastik yang bisa digunain berulang kali. Buat makan atau minum, bawa tempat makan dan botol minum yang bisa dipakai ulang. Kalau beli barang belanjaan di luar, selalu bawa kantong belanja sendiri yang dari bahan yang bisa dipakai berkali-kali kayak katun atau kanvas. Atau kalau lagi kepengen banget pakai kantong plastiknya jangan langsung dibuang karena siapa tahu bisa dipakai lagi. Tapi mau plastik atau bukan, semua barang yang kita pakai pasti ada masa akhir pemakaiannya yang ujung-ujungnya harus dibuang juga. Makanya kita harus tahu tempat yang benar buat ngebuangnya. Ingat kalau sampah plastik buangnya ke tempat yang ada tulisan anorganik berwarna kuning. Kalau sampah bekas makan ke yang tulisan organik berwarna hijau. Dan bahan beracun kayak baterai, bohlam, tinta komputer dan sebagainya ke tempat sampah B3 yang warnanya merah. Lagi pula selain buang ke tempat sampah biasa, sekarang kita harus mulai memilah sampah kita sendiri dan ngumpulin itu ke bank sampah terdekat. Karena nyatanya sekarang sampah bisa jadi emas. Caranya gampang, tinggal bawa sampah kalian yang udah dipilah ke bank sampah terdekat. Kasih ke petugasnya, terus ditimbang dan dihitung, dan jadilah. Bahkan 2 kilo sampah aja udah bisa jadi logam mulia. Oke, sekarang kita tinggal milih, sampah kita mau terus numpuk sampai jadi gunung atau jadi gunungan emas. Padahal sampah yang berserakan bisa kita mulai ambilin dan gak cuma bikin lingkungan bersih tapi juga bisa dibuat investasi. Jadi mulai kumpulin sampah di sekitar kita, terus tabung biar beneran jadi emas. Dan seperti biasa, terima kasih. Setelah menyimak kisah tadi, kini saatnya kita belajar bahasa Inggris. Karena bahasa Inggris akan membantu kita berkomunikasi dengan berbagai orang di dunia. Banyak pengetahuan juga tersedia dalam bahasa Inggris. Yuk kita menambah kemampuan berbahasa kita dengan belajar bahasa Inggris. Hi, Pete. What are you doing? Oh, hi, Anna. Right now, I am fixing my car. How's it going? It's going not so good. How can I help? I was planning to visit some friends, but if you need help, I can help. I like helping. Anna, I can fix it myself. But thanks. Pete, I think I found your problem. These are spark plugs. They start the engine. I know that, Anna. But there were too many spark plugs in there. So I took out the extra ones. There are no extras, Pete. You need all of them. How can I help? Pete, can you fix a car yourself? Well,
Anna, last night I was watching the online video course, You Can Fix a Car Yourself. Yes, you can fix your car yourself. And I watched the first 10 lessons, so I think I know what I'm doing. How many lessons are there? 450? 450? That'll take too long. If I fix your car, I'll have it running in 10 to 15 minutes. Where are your tools? I have this. And this. Great. I'll get my tools. I'll be back in a flash. But Anna, I don't need your help. Pete, when I was a teenager, I was fixing cars myself. I learned from a master. You can trust me. Okay. When I was a teenager, I was fixing cars myself. Great, but we need teamwork. You sit in the car. When I say go, you start the engine. Okay, go. Stop. Okay, go. Huh. It's not starting. It's not starting. What's wrong? This car is stupid. 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 Pete, kicking the tires will not help. Well, you did not help, Anna. You did not help. Pete, pull yourself together, man. Give me the keys. I must feel the key in the ignition and turn it myself. Use the key, Anna. Turn the key, Anna. What are you forgetting, Anna? Pete! What? You are out of gas. I can't be out of gas. I'm out of gas. Sorry, Anna. I'll go get some. Pete, you relax. Clean your face. You can watch the rest of your online video course. It'll be faster if I go. In a flash. Till next time. Lesson 11. Always make sure you have a full tank of gas. Sekarang, mari bantu Kemendikbud menjadikan program belajar dari rumah di TVRI lebih baik dan menyenangkan untuk kamu. Ikuti survei evaluasi